never slow up, no I don't take shit, I got no and wanna hate this, I wanna show up, no I don't take shit. Wonderkid timnas Indonesia itu bahkan mencetak 2 gol dalam kurun waktu kurang dari 15 menit. Saat laga itu, Marcelino masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-30. Mendapat kepercayaan dari sang pelatih, Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-37. Gol Marcelino itu terbilang sangat berkelas lantaran ia lebih dulu melewati kepungan 4 hingga 5 pemain lawan sebelum melepaskan sontekan ke gawang Groningen. Marcelino kembali membobol gawang Groningen pada menit ke-42, kali ini gol dicetak melalui tembakan indah dari luar kotak penalti yang sempat menyentuh bek lawan hingga akhirnya mengecoh penjaga gawang Groningen. Meski Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 2 gol, KMSK Deinze gagal meraih kemenangan dan harus mengakui keunggulan FC Groningen dengan skor akhir 2-5. Seiring kabar KMSK Deinze bakal melawan Valenciennes FC, Marcelino Ferdinand mendapatkan tantangan untuk menjebol tim asal Prancis itu. Diketahui, laga KMSK Deinze versus Valenciennes FC tersebut akan digelar di Stadion Le Cannonier, hari ini alias Rabu, 26 Juli 2023. Bagi Marcelino Ferdinand, laga kali ini menjadi salah satu ajang pembuktian bahwa dirinya layak masuk skuad utama KMKS Deinze musim depan. Gelandang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan para pemain KMSK Deinze bakal melawan klub Prancis, Valenciennes FC usai menjalani laga pramusim di Belanda. Seperti diketahui, Marcelino Ferdinand baru saja memperkuat KMSK Deinze melawan klub Belanda FC Groningen dan FC Emmen, Ferdinand CS. Saat melawan klub Belanda, Marcelino menunjukkan kebolehannya dengan menjebol gawang FC Groningen dalam laga uji coba bersama KMSK Deinze, Sabtu, 15 Juli 2023, lalu. Melihat kualitas Bentozer, akun Twitter Porosha Langit menilai Pratama Arhan cocok membela Wesham Hama FC. Sebab, lemparan roket ala Pratama Arhan laku alias sering digunakan di Wesham Hama FC. Arhan bisa nih main di Wesham Hama FC, tulis akun Twitter Porosha Langit yang kemudian diunggah ulang akun TikTok King_Indo. Bagi yang belum tahu, Wesham Hama FC memang mengandalkan lemparan ke dalam sehingga senjata alternatif, sehingga mereka berhasil promosi ke kasta keempat Liga Inggris 2023-2024. Akibat fenomena yang dibuat Wesham Ham Football League selaku operator kompetisi kasta kedua, ketiga dan keempat, melarang pemain-pemain untuk menggunakan handuk sebelum melakukan lemparan ke dalam. Larangan itu dibuat agar waktu pertandingan bisa lebih efisien. Gara-gara Manchester United, pemain timnas Indonesia Pratama Arhan disebut cocok gabung klub kasta keempat Liga Inggris, Wesham Ham AFC. Sekadar diketahui, Wesham Ham AFC berkesempatan menghadapi Manchester United di tur pramusim 2023-2024 yang dilangsungkan di Snapdragon Stadium, Rabu, 26 Juli 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Banyak orang yang memprediksi Manchester United akan menang telak atas Wesham Ham AFC. Selain karena kualitas kedua tim yang jauh levelnya, Manchester United baru saja menang 2-0 atas Arsenal. Sementara itu, Wesham Ham AFC justru baru saja dibantai Chelsea 0-5. Namun, keputusan tidak populer dibuat pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu menurunkan skuad Manchester United U21, tim yang mentas di Premier League 2. Dari daftar pemain yang diturunkan, hanya ada satu personel senior. Personel yang dimaksud adalah mantan bek Manchester United di periode 2006 hingga 2015, Johnny Evans, yang kini berusia 35 tahun. Singkat kata, pemain-pemain Manchester United gagal menyaingi Wesham Ham AFC sehingga kalah 1-3. Gol kedua Wesham Ham AFC yang dicetak Aaron Hayden pada menit 36 menarik perhatian. Saat itu, bek tengah Wesham Ham AFC, Bentozer, melepaskan lemparan roket ala Pratama Arhan. Bola hasil lemparan Bentozer disundul salah satu pemain Wesham Ham AFC, sehingga menciptakan kemelut. Bola kemelut itu yang akhirnya dimanfaatkan Aaron Hayden untuk merobek gawang Manchester United lewat sundulan.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya sudah mencapai kesepakatan untuk menjadikan Wormoed sebagai Dirtek PSSI yang baru. Pelatih 62 tahun itu sudah menandatangani kontrak berdurasi 4 bulan. Tugas utama Wormoed adalah mendampingi Bima Sakti dalam mempersiapkan Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga membeberkan kemungkinan soal Timnas Indonesia menghadapi Jerman yang sudah memiliki 4 gelar Piala Dunia. Dalam sebuah acara yang digagas PSSI Pers di Jakarta, Arya menegaskan kembali jika Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin Timnas Indonesia mencari poin, mengetes kekuatan mental, dan menguji nyali dalam kesempatan laga internasional. Sama seperti yang diutarakan Erick beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia tidak bisa terus-menerus menghadapi lawan seperti Argentina lantaran harus memperbaiki peringkat dalam daftar peringkat FIFA. Kendati demikian, ada rencana PSSI mengundang Jerman sebagai lawan tanding skuad Garuda pada masa yang akan datang. Belum tahu soal lawan Portugal dan Maroko, nanti kalau Portugal tiba-tiba Cristiano Ronaldo enggak ada, ribut lagi. Kemarin ngomong sama Jerman, mereka sudah oke karena kita pernah undang Argentina. Tapi Jerman belum tentu juga, kita kan cuma menawarkan. Kita cukup bagus di luar sehingga lebih mudah untuk mengundang, jelas Arya. Selain soal hal dalam lapangan, Arya juga memaparkan ada pertimbangan soal pendanaan dalam mengajukan penawaran dalam pertandingan FIFA Matchday. Sepak bola pendanaannya harus benar. Enggak ada APBN nyumbang kita kecuali ada kejuaraan kayak SEA Games. Tapi di luar itu kami usaha sendiri. PSSI ini harus sehat keuangannya dan timnas harus diberdayakan sehingga kualitasnya akan lebih baik, ucap Arya. PSSI sudah resmi menunjuk Frank Wormoed sebagai Direktur Teknik PSSI. Penampilan apik Egy Maulana Fikri diyakini membuat dirinya bisa kembali ke Timnas Indonesia. Namanya sempat terpinggirkan setelah tampil buruk. Di sisi lain, Timnas Indonesia, Elkan Bagot, disebut lebih hebat dari Harry Maguire hingga disindir dan dibela supporter Ipswich Town asal Inggris. Elkan Bagot yang berusia 20 tahun terus-menerus dimainkan pelatih Ipswich Town, Kieran S1MC Pronunciation Kena, di laga pramusim 2023 hingga 2024. Elkan Bagot bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 6-0 atas Felixstowe Walton United. Selanjutnya saat Ipswich Town menang 2-1 atas Spartak Trnava, Elkan Bagot juga bermain 45 menit. Ketika Ipswich Town menang 2-1 atas Preston North End tengah pekan lalu, Elkan Bagot mentas 7 menit. Terbaru pada Sabtu 22 Juli 2023 malam WIB, pemegang 16 caps bersama Timnas Indonesia itu bermain 83 menit saat sang tim tumbang 1-2 dari klub kasta ketiga Liga Inggris, Stevenage. Kelar pertandingan, beragam pujian ditujukan kepada Elkan Bagot. Di akun Instagram Ipswich Town, ada yang menyebut skill bertahan Elkan Bagot lebih hebat ketimbang mantan kapten Manchester United, Harry Maguire. Elkan lebih baik ketimbang Maguire, tulis akun Rudi Mustafa 14. Selain pujian, hinaan juga diterima Elkan Bagot. Salah satu supporter Ipswich Town asal Inggris merendahkan kualitas bek 19 tahun tersebut. Supporter Ipswich Town lain asal Inggris memberi pembelaan kepada Elkan Bagot. Ia optimistis Elkan Bagot akan terus berkembang. Menarik menanti kelanjutan karir Elkan Bagot. Kieran S1MC Pronunciation Kena mengindikasikan akan meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain pada bursa transfer musim panas 2023. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, memberikan reaksi atas prestasi pemain keturunan Justin Hubner yang baru-baru ini menjadi kapten Wolves U21. Melalui akun Instagramnya, Justin Hubner mengunggah foto ketika dirinya mengenakan ban kapten serta memimpin Wolves U21 memasuki lapangan. Berkata sedikit tapi telah melakukan hal yang paling banyak, tulisnya dalam keterangan postingan. Sontak unggahan ini langsung diserbu netizen Indonesia. Bukan hanya itu, ternyata satu pemain skuad Garuda juga ikut merespons, ia adalah Ivar Jenner. Ivar Jenner sendiri memberikan reaksi singkat dengan emoji api. Gelandang yang berkarier di FC Utrecht itu tampak mendukung Hubner. Pemain keturunan, Justin Hubner seakan mengisyaratkan kepada netizen bahwa dirinya sudah menutup pintu untuk melanjutkan proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia.
Belum lama ini, Justin Hubner membagikan potret ketika ia membela klubnya Wolves U21. Bek berusia 19 tahun ini pamer karena menjabat kapten. Dalam postingannya tersebut, Hubner mendapatkan banyak reaksi dari netizen tanah air. Beberapa masih membujuknya untuk melanjutkan proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia.